Halo teman-teman, kali ini kita akan latihan soal UKBI dengan kasus remaja dan pembahasan lengkap. Selamat belajar. Soal pertama. Seorang remaja perempuan umur 18 tahun datang ke BPM Bidan Asti dengan keluhan sebulan haid 2 kali. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tinggi badan 160, berat badan 58 kilo, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya yaitu E, polimenorea. Kata kunci dari soal pertama yaitu sebulan haid 2 kali, dalam arti kurang dari 21 hari. Berikut adalah perbandingan haid normal dengan polimenorea atau epimenorrhagia. Dengan indikator pertama yaitu lama siklus. Haid normal 21-35 hari, sedangkan polimenorea kurang dari 21 hari. Untuk indikator jumlah darah, haid normal 35 cc atau sekitar 10-80 cc, sedangkan untuk polimenorea volumenya sama. Soal nomor 2. Seorang remaja perempuan umur 16 tahun datang ke BPM Bidan Ester dengan keluhan haid lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari dan darah bergumpal. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36, derajat Celcius, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jawabannya yaitu D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Kata kunci pada nomor 2 yaitu pada lama menstruasi yang lebih dari 15 hari. Menstruasi normal yaitu 2-7 hari. Kewenangan bidan adalah aspek promosi, preventif, dan deteksi dini pada kesehatan reproduksi. Kasus tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter SPOG. Soal nomor 3. Seorang remaja perempuan umur 15 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis, sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 166 cm, berat badan 60 kg. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya yaitu E, himen imperforata. Kata kunci pada soal nomor 3 yaitu belum pernah mengalami haid, sakit daerah perut setiap bulan, inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Himen imperforata yaitu selaput darah yang tidak menunjukkan lubang atau hiatus hymenalis. Kemungkinan besar kelainan ini tidak dikenal sebelum menarche. Sesudah itu, molimina menstruali dialami setiap bulan tetapi darah haid tidak keluar. Darah itu terkumpul di daerah vagina dan menyebabkan himen tampak kebiru-biruan dan menonjol keluar atau hematokolpos. Bila keadaan ini dibiarkan, maka uterus akan terisi dengan darah haid dan akan membesar atau hematometra. Berikut adalah gambar jenis-jenis himen pada wanita. Himen normal, imperforata, microperforata, cibriform, dan septate. Soal nomor 4. Seorang remaja perempuan, umur 16 tahun, datang ke BPM Bidan Erni dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri.
Hasil pemeriksaan, tinggi badan 160, berat badan 58 kg, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Tidak ada benjolan payudara, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya yaitu B, hipermenorea. Kata kunci pada soal nomor 4 yaitu haidnya sudah lebih dari 10 hari. Berikut perbandingan haid normal dengan hipermenorea. Dengan indikator lama haid normal 3-5 hari, di mana haid normal 2-7 hari masih normal, sedangkan hipermenorea yaitu lebih dari 7 hari. Indikator jumlah darah, haid normal 35 cc, yaitu 10-80 cc, sedangkan hipermenorea lebih dari 80 cc. Untuk indikator frekuensi ganti pembalut, haid normal 1-3 kali per hari, sedangkan hipermenorea lebih dari 5 kali. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM Bidan Yesi dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis, darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, dan abdomen tidak teraba massa. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Jawabannya yaitu B, menganjurkan olahraga ringan. Kata kunci pada soal nomor 5 yaitu nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Nyeri haid pada hari ke-1 dan kedua adalah normal terjadi selama tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan jumlah darah masih dalam batas normal, sehingga tidak perlu terburu-buru memberi obat analgesik. Bidan memberikan konseling tindakan preventif yaitu melakukan olahraga ringan untuk melancarkan aliran darah dan dilakukan sebelum haid untuk mencegah nyeri haid. Soal untuk nomor 6 dan nomor 7. Soal nomor 6. Bidan Ani bekerja di puskesmas. Ia sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di SMP wilayah binaan puskesmas. Bidan Ani melakukan studi awal dan didapatkan informasi dari sekolah bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut mengalami menstruasi. Penyuluhan apakah yang paling cocok diberikan pada kasus tersebut? B. Personal hygiene. Kata kunci untuk soal nomor 6 yaitu, sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan reproduksi, maka remaja putri yang baru mengalami menstruasi penting untuk mengetahui tentang personal hygiene. Data lain yang didapat dari studi awal yang dilakukan Bidan Ani yaitu sekitar 50% remaja putri mengalami anemia. Penyuluhan apakah yang paling cocok diberikan pada kasus ini? Jawabannya yaitu E, kebutuhan nutrisi. Soal nomor 8. Seorang ibu mengantar putrinya yang berusia 15 tahun ke BPM Bidan Susi dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap awal siklus menstruasi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Jawabannya B, dysmenor. Kata kunci soal nomor 8 yaitu keluhan nyeri perut selalu terjadi setiap awal siklus menstruasi. Dysmenor, suatu keluhan yang normal tetapi bisa juga merupakan pertanda suatu penyakit. Normal jika terjadi 48-72 jam. Kram perut dan nyeri perut yang terus-menerus pada bagian bawah perut yang menjalar ke pinggang atau paha dan tidak ditemukan ada kelainan. Soal nomor 9. Seorang remaja usia 13 tahun datang ke BPM Bidan Susi. Ia mengeluh celana dalamnya selalu basah, keluar cairan putih sedikit kekuningan, berbau dan gatal di arah kemaluan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/60, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Edukasi apa yang harus bidan berikan pada kasus tersebut? Jawabannya yaitu A, personal hygiene.
Kata kunci soal nomor 9 yaitu ia mengeluh celana dalamnya selalu basah, keluar cairan putih sedikit kekuningan, berbau dan gatal di daerah kemaluan. Personal hygiene adalah usaha untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Bagi perempuan, cara menjaga kebersihan kelamin yaitu dengan menjaga agar pakaian dalam tidak lembab dan mengusap dari arah depan ke belakang setiap kali membersihkan. Soal nomor 10. Seorang perempuan umur 16 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sedang haid dan mengalami pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa. Edukasi apa yang dapat bidan berikan? Jawabannya B. Mengkonsumsi makanan bergizi dan tablet Fe. Kata kunci soal nomor 10 yaitu, selama haid seorang perempuan banyak mengeluarkan darah kotor, dan untuk memulihkan kembali supaya tidak terjadi anemia yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi dan bergizi. Makanan yang tinggi zat besi yaitu daging, ati, kuning telur, sayuran hijau. Makanan yang tinggi asam folat yaitu ati, jamur, apel. Sedangkan makanan tinggi protein yaitu telur, ikan, tahu, tempe. Dan juga mengkonsumsi tablet Fe 1 kali 1 saat haid dan 1 kali 1 minggu saat tidak haid. Sekian latihan soal UKBI untuk kasus remaja, berikut dengan pembahasannya. Terima kasih.